Pada tanggal 19 Mei 1977, seorang perempuan berusia 20 tahun bernama Colleen Stan berdiri di tepi jalan raya di Oregon, Amerika Serikat. Ia hanya ingin menumpang kendaraan menuju California untuk menghadiri pesta ulang tahun temannya. Perjalanan itu seharusnya hanya berlangsung beberapa jam. Namun keputusan yang ia ambil hari itu mengubah seluruh hidupnya. Sebuah mobil berhenti di depannya. Di dalam mobil itu terdapat seorang pria, seorang wanita, dan seorang bayi kecil. Melihat ada sebuah keluarga di dalam kendaraan, Colleen merasa jauh lebih aman dibanding menerima tumpangan dari seorang pria yang bepergian sendirian. Ia pun masuk ke mobil tersebut. Tanpa ia sadari, itu adalah awal dari salah satu kasus penculikan paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Selama lebih dari 7 tahun berikutnya, Colleen akan kehilangan kebebasannya. Ia akan dipaksa hidup dalam ketakutan, dikendalikan bukan hanya dengan kekerasan, tetapi juga melalui manipulasi psikologis yang begitu ekstrim, hingga membuatnya percaya bahwa seluruh dunia sedang mengawasinya. Ia bahkan diyakinkan bahwa ada organisasi rahasia yang siap membunuh keluarganya kapan saja jika ia berusaha melarikan diri. Sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam sebuah kotak kayu sempit yang disimpan di bawah tempat tidur. Kotak itu begitu kecil hingga ia hampir tidak bisa bergerak. Berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ia berada di sana. Yang membuat kisah ini semakin sulit dipercaya adalah kenyataan bahwa pada beberapa kesempatan, Colleen sebenarnya berada di luar rumah dan bertemu orang lain. Namun ia tetap tidak meminta pertolongan. Bukan karena ia tidak ingin bebas, melainkan karena pikirannya telah dikendalikan oleh rasa takut yang terus dipupuk selama bertahun-tahun. Kasus ini kemudian dikenal di seluruh dunia dengan julukan The Girl in the Box. Hingga kini, kisah Colleen Stan masih dipelajari oleh para penyelidik dan psikolog sebagai salah satu contoh paling nyata tentang bagaimana manipulasi psikologis dapat membuat seseorang merasa tidak memiliki jalan keluar, bahkan ketika kesempatan itu sebenarnya ada. Lalu, bagaimana semua ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya pria yang berhasil mengendalikan seorang perempuan selama bertahun-tahun tanpa harus terus-menerus mengurungnya? Dan bagaimana akhirnya Colleen berhasil mendapatkan kembali kebebasannya? Inilah kisah lengkap Colleen Stan. Sebuah cerita nyata yang menunjukkan bahwa penjara paling kuat tidak selalu dibangun dari besi atau tembok, tetapi juga dapat tercipta di dalam pikiran seseorang. Sebelum namanya dikenal sebagai The Girl in the Box, Colleen Stan hanyalah seorang perempuan muda yang menjalani kehidupan sederhana. Lahir pada tahun 1956, Colleen tumbuh di California dalam keluarga yang dikenal dekat dan penuh perhatian. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang ramah, mandiri, dan gemar berpetualang. Di usia 20 tahun, ia memiliki kebiasaan yang cukup umum pada era 1970-an di Amerika Serikat, melakukan hitchhiking atau menumpang kendaraan orang asing untuk bepergian jarak jauh. Pada masa itu, praktek tersebut masih dianggap lumrah oleh banyak anak muda. Meski risikonya sudah mulai disadari, tidak sedikit yang tetap melakukannya karena alasan praktis dan biaya perjalanan yang murah. Pada 19 Mei 1977, Colleen memutuskan melakukan perjalanan dari Eugene, Oregon, menuju rumah temannya di California untuk menghadiri pesta ulang tahun. Ia membawa tas kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadi. Baginya, perjalanan itu hanyalah bagian dari rutinitas yang pernah ia lakukan sebelumnya. Beberapa kendaraan sempat berhenti menawarkan tumpangan, tetapi Colleen menolak. Ia mengikuti nalurinya dan memilih menunggu kendaraan yang menurutnya terasa lebih aman. Tak lama kemudian,
sebuah mobil berhenti di hadapannya. Di balik kemudi duduk seorang pria bernama Cameron Hooker. Di kursi penumpang terdapat istrinya, Janice Hooker. Sementara bayi mereka berada di dalam mobil. Kehadiran seorang ibu dan bayi membuat suasana tampak seperti perjalanan keluarga biasa. Bagi Colin, itu menjadi alasan kuat untuk merasa lebih tenang. Setelah berbincang singkat mengenai tujuan perjalanan, Colin menerima tawaran tumpangan tersebut. Awalnya, perjalanan berlangsung tanpa hal yang mencurigakan. Mereka mengobrol ringan, membahas tujuan masing-masing, dan beberapa kali berhenti di perjalanan. Tidak ada tanda-tanda yang membuat Colin merasa dirinya sedang berada dalam bahaya. Namun, suasana mulai berubah ketika Cameron mengatakan bahwa ia ingin mengambil jalan memutar sebelum mengantar Colin ke tujuan. Alasan yang diberikan terdengar sederhana, sehingga Colin tidak langsung curiga. Mobil kemudian memasuki jalan yang semakin sepi. Lalu lintas berkurang, rumah-rumah mulai menghilang, dan pemandangan berganti menjadi area yang jauh dari keramaian. Di lokasi yang terpencil itu, Cameron menghentikan mobil. Dalam hitungan detik, situasi berubah drastis. Ia mengancam Colin dengan senjata, lalu mengikat tangan dan kakinya. Sebuah kotak kayu khusus dipasang menutupi kepala korban. Alat itu dirancang untuk membatasi penglihatan, pendengaran, dan pergerakan, membuat Colin kehilangan orientasi terhadap apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Colin berusaha memahami situasi, tetapi ia tidak tahu kemana dirinya dibawa. Ia hanya dapat mendengar suara kendaraan yang kembali melaju, tanpa mengetahui arah maupun tujuan perjalanan. Sementara itu, Janice tetap berada di dalam mobil. Perannya dalam peristiwa ini selama bertahun-tahun menjadi bahan perdebatan. Dalam persidangan kemudian terungkap bahwa ia mengetahui penculikan tersebut dan tidak menghentikan tindakan suaminya. Namun hubungan Janice dengan Cameron juga digambarkan penuh kontrol dan tekanan, sesuatu yang kemudian menjadi bagian penting dalam proses hukum. Beberapa jam kemudian, mobil berhenti di sebuah rumah di kawasan Red Bluff, California. Di tempat itulah, Colin akan kehilangan kebebasannya selama lebih dari 7 tahun. Ia belum mengetahui bahwa rumah sederhana tersebut menyimpan rahasia kelam. Bukan hanya karena akan menjadi lokasi penyekapannya, tetapi juga karena di sanalah Cameron Hooker mulai menjalankan pola pengendalian yang telah ia rancang dengan sangat sistematis. Pada malam pertama itu, Colin masih berharap semua ini hanyalah perampokan atau penculikan singkat yang akan segera berakhir. Ia belum menyadari bahwa mimpi buruk yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sesampainya di rumah, Cameron Hooker membawa Colin ke dalam sambil tetap ditutup matanya. Ia diikat dan ditempatkan di sebuah ruangan. Ia dimasukkan di sebuah kotak kayu sempit yang dirancang agar seseorang hanya bisa berada di dalamnya dengan ruang gerak yang sangat terbatas. Kotak itu disimpan di bawah tempat tidur di kamar Cameron dan Janice Hooker. Di sanalah Colin sering dikurung selama berjam-jam, bahkan pada banyak hari hampir sepanjang waktu. Ruang yang sempit, gelap, dan sunyi membuatnya kehilangan orientasi terhadap waktu. Ia tidak tahu apakah saat itu siang atau malam. Hari demi hari mulai terasa sama, dan perlahan rasa putus asa mulai muncul. Namun, Cameron tidak hanya mengandalkan penyekapan fisik. Ia memahami bahwa ketakutan yang tertanam di dalam pikiran bisa menjadi alat yang jauh lebih kuat daripada rantai atau gembok. Pada hari-hari pertama, Cameron menetapkan berbagai aturan yang harus dipatuhi Colin. Aturan-aturan itu dibuat sepihak dan disertai ancaman jika dilanggar. Pelanggaran sekecil apapun dapat berujung pada hukuman yang membuat Colin semakin takut untuk menentangnya. Colin mengalami berbagai kekerasan fisik dan penyiksaan. Colin sering diikat di tiang ruang bawah tanah, lalu dicambuk berulang secara berulang. Disetrum menggunakan aliran listrik.
tubuhnya sering digantung dengan tangan terikat pada balok atap ruang bawah tanah. Cameron secara konsisten mengancam akan memotong pita suara Colin jika ia berani berteriak atau menangis saat disiksa. Colin juga mendapat kekerasan. Ia dijadikan objek pelampiasan fantasi sadisnya. Hari-hari Colin berubah menjadi rutinitas penderitaan. Waktu seakan kehilangan makna. Tanpa akses terhadap informasi dari luar, tanpa komunikasi dengan keluarga, dan tanpa kepastian apakah ia akan pernah bebas, harapan mulai memudar. Cameron mulai membangun sebuah kebohongan besar. Sebuah cerita yang dirancang untuk menguasai pikiran korbannya sepenuhnya. Ia mengatakan bahwa ada organisasi rahasia yang sangat kuat, memiliki jaringan di seluruh Amerika, dan selalu mengawasi setiap langkah Colin. Organisasi itu, menurut Cameron, dikenal dengan satu nama, The Company. Cerita inilah yang kemudian menjadi fondasi manipulasi psikologis paling terkenal dalam kasus ini, dan menjelaskan mengapa Colin yang beberapa kali memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan tetapi memilih diam karena ketakutan di bawah ancaman ia dan seluruh keluarganya akan dibunuh. Setelah berbulan-bulan hidup dalam isolasi dan ketakutan, Cameron Hooker mulai menjalankan tahap berikutnya dari pengendaliannya. Ia mengatakan kepada Colin bahwa dirinya bukan sekedar penculik biasa. Menurut Cameron, ada sebuah organisasi rahasia bernama The Company yang memiliki anggota di seluruh Amerika Serikat. Organisasi itu katanya mampu menyadap telepon, mengikuti pergerakan seseorang, dan menemukan siapapun yang mencoba melarikan diri. Yang paling menakutkan, Cameron mengklaim bahwa The Company mengetahui identitas keluarga Colin dan tidak akan ragu menyakiti mereka jika Colin melanggar aturan. Bagi orang luar, cerita ini terdengar tidak masuk akal. Namun bagi Colin, situasinya berbeda. Selama berbulan-bulan, ia hidup terisolasi, tidak memiliki akses ke informasi, tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dan terus-menerus berada di bawah ancaman. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan seseorang untuk menilai realitas dapat melemah. Ketakutan yang diulang setiap hari perlahan berubah menjadi keyakinan. Cameron memperkuat kebohongan itu dengan berbagai cara. Ia berbicara seolah-olah sedang menerima instruksi dari The Company. Ia membuat aturan yang tampak berasal dari organisasi tersebut, bukan dari dirinya sendiri. Dengan begitu, Colin tidak hanya takut pada Cameron, tetapi juga pada kekuatan tak terlihat yang ia yakini berada di belakangnya. Inilah titik penting dalam kasus ini. Penjara yang paling kuat bukan lagi kotak kayu di bawah tempat tidur, melainkan ketakutan yang tertanam di dalam pikiran Colin. Seiring waktu, Cameron mulai memberi Colin sedikit kebebasan. Ia diizinkan keluar dari kotak untuk melakukan pekerjaan rumah, menjaga anak-anak Hooker, bahkan pada beberapa kesempatan meninggalkan rumah bersama keluarga itu. Bagi banyak orang, ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Colin tidak melarikan diri? Jawabannya terletak pada pengendalian psikologis yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Colin percaya bahwa The Company sedang mengawasinya. Ia yakin bahwa jika ia mencoba kabur, bukan hanya dirinya yang akan menjadi korban, tetapi juga keluarganya. Pada tahun 1981, Cameron bahkan mengizinkan Colin mengunjungi keluarganya untuk pertama kalinya setelah 4 tahun menghilang. Ia datang bersama Cameron dan diberi instruksi ketat untuk mengatakan bahwa ia sedang bekerja dan memilih menjauh dari keluarganya. Selama kunjungan itu, keluarga Colin melihat putri mereka masih hidup, tetapi mereka tidak mengetahui penderitaan yang sebenarnya. Colin sendiri tidak berani mengungkapkan apa yang terjadi. Ketakutan terhadap The Company masih terlalu kuat. Kunjungan tersebut menjadi salah satu contoh paling mencengangkan dari kasus ini. Seorang korban penculikan dapat berdiri di depan keluarganya sendiri dan tetap merasa bahwa meminta pertolongan adalah tindakan yang lebih berbahaya daripada kembali ke tempat penyekapan. Namun, kebohongan sebesar apapun pada akhirnya mulai retak. Orang pertama yang mulai meragukan seluruh cerita itu bukanlah Colin, melainkan Janice, istri dari Cameron.
Setelah bertahun-tahun hidup bersama Cameron dan menyaksikan penderitaan Colin, Janice mengalami krisis batin. Ia mulai mempertanyakan kendali suaminya dan menyadari bahwa the company tidak pernah ada. Keputusan Janice untuk mengungkap kebenaran akan menjadi titik balik yang mengakhiri 7 tahun penyekapan dan membuka jalan menuju salah satu persidangan kriminal paling mengejutkan di California. Memasuki tahun 1984, hubungan Cameron Hooker dan istrinya, Janice Hooker, mulai memburuk. Selama bertahun-tahun, Janice hidup dalam hubungan yang penuh tekanan dan kendali. Lambat laun, ia mulai mempertanyakan tindakan suaminya dan menyadari bahwa semua yang telah terjadi tidak dapat terus disembunyikan. Pada suatu hari, ketika Cameron sedang tidak berada di rumah, Janice mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia mengajak Colin berbicara secara pribadi. Dalam percakapan itu, Janice mengungkapkan sebuah fakta yang mengguncang dunia Colin. Ia mengatakan bahwa the company tidak pernah ada. Tidak ada organisasi rahasia. Tidak ada jaringan yang mengawasi setiap langkahnya. Tidak ada kelompok yang akan membunuh keluarganya. Selama bertahun-tahun, semua itu hanyalah kebohongan yang diciptakan Cameron Hooker untuk membuat Colin tetap patuh. Mendengar pengakuan tersebut, Colin awalnya sulit mempercayainya. Selama 7 tahun, rasa takut itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan setelah mendengar kebenaran, ia masih merasa cemas bahwa semua itu mungkin hanyalah ujian lain. Namun, Janice terus meyakinkannya bahwa ancaman tersebut tidak nyata. Beberapa hari kemudian, Cameron justru mengambil keputusan yang tidak terduga. Ia mengizinkan Colin pergi dengan syarat tidak melaporkan apa yang telah terjadi kepada siapapun. Cameron tampaknya yakin bahwa pengaruh psikologis yang ia bangun selama bertahun-tahun masih cukup kuat untuk membuat Colin tetap diam. Colin pun meninggalkan rumah itu. Untuk pertama kalinya, setelah lebih dari 7 tahun, ia benar-benar bebas. Namun, kebebasan itu tidak langsung menghilangkan rasa takut yang telah menguasai pikirannya selama bertahun-tahun. Dalam perjalanan pulang, ia masih dihantui kekhawatiran bahwa Cameron atau the company akan menemukannya. Sesampainya di rumah, Colin akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Momen yang telah lama mereka impikan itu dipenuhi rasa haru sekaligus keterkejutan. Selama bertahun-tahun, keluarga hanya mengetahui bahwa Colin masih hidup, tetapi tidak pernah membayangkan penderitaan yang sebenarnya ia alami. Setelah mendapat dukungan dari keluarganya, Colin memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani ia lakukan. Ia mendatangi pihak berwenang dan menceritakan seluruh pengalamannya. Sementara itu, Janice Hooker juga memilih bekerja sama dengan penyidik. Ia memberikan kesaksian mengenai apa yang terjadi di rumah mereka selama bertahun-tahun. Informasi yang diberikannya menjadi salah satu bukti penting dalam membangun kasus terhadap Cameron Hooker. Dengan kesaksian Colin, pengakuan Janice, serta barang bukti yang ditemukan selama penyelidikan, aparat akhirnya menangkap Cameron Hooker dan membawanya ke pengadilan. Setelah bertahun-tahun berhasil menyembunyikan kejahatannya, Cameron kini harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya di hadapan hukum. Setelah melalui proses persidangan, Cameron Hooker dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana, termasuk penculikan dan kekerasan seksual. Ia dijatuhi hukuman penjara yang sangat panjang, sehingga praktis menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Sementara itu, Janice Hooker tidak menjalani proses pidana seperti Cameron. Sebelumnya, ia telah memperoleh kesepakatan dengan jaksa untuk memberikan kesaksian yang membantu mengungkap kasus tersebut. Keputusan itu menuai berbagai tanggapan. Ada yang menilai kesaksiannya sangat penting untuk menghukum Cameron, sementara yang lain mempertanyakan mengapa ia tidak ikut mempertanggungjawabkan perannya lebih jauh. Bagi Colin Stan,
Berakhirnya persidangan bukan berarti semua luka langsung hilang. Setelah 7 tahun hidup dalam ketakutan, membangun kembali kehidupan normal bukanlah hal yang mudah. Ia harus belajar mempercayai orang lain lagi, menyesuaikan diri dengan kehidupan yang telah banyak berubah, dan menjalani proses pemulihan yang panjang. Meski demikian, Colin memilih untuk terus melangkah. Dalam beberapa kesempatan, ia membagikan kisahnya kepada publik sebagai bentuk edukasi tentang manipulasi psikologis dan dampaknya terhadap korban. Kisahnya membantu banyak orang memahami bahwa korban dalam situasi seperti ini tidak selalu bisa begitu saja melarikan diri, karena kendali pelaku seringkali terjadi bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Kisah Colin Stan bukan sekedar cerita tentang penculikan yang berlangsung selama 7 tahun. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang dapat kehilangan kebebasannya, bukan hanya karena dikurung, tetapi juga karena pikirannya dikuasai oleh ketakutan yang dibangun sedikit demi sedikit. Di sisi lain, keberanian Colin untuk akhirnya menceritakan apa yang ia alami menjadi langkah penting dalam mengungkap kebenaran dan membawa pelaku ke hadapan hukum. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa manipulasi dan pengendalian psikologis adalah bentuk kekerasan yang nyata, serta bahwa dukungan bagi para penyintas memiliki peran penting dalam proses pemulihan mereka. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jika menurut kalian ada pelajaran yang bisa dipetik dari kasus ini, tuliskan pendapat kalian dengan tetap menghormati para korban dan keluarganya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah investigasi dan true crime lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.